بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qaulan sadida. Shadaqallahul azim. Jamaah Masjid As-Sakinah yang senantiasa dimuliakan Allah, alhamdulillah sampai malam hari ini Allah masih memberikan limpahan rahmat kepada kita sehingga kita masih diberi kemampuan, kemudahan untuk melakukan ibadah ini, dan semoga apa yang kita lakukan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad SAW dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Kita awali kajian malam hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini insya Allah saya akan menyampaikan tema berjuang dalam kurung usaha dan doa untuk merubah nasib. Kita semuanya tidak tahu, ditakdirkan oleh Allah nasib kita ini bagaimana tidak tahu. Maka insya Allah dengan doa, dengan usaha itu Allah akan merubah takdir. Kita tidak tahu. Katakanlah takdir saya mati umur berapa kan tidak tahu. Tapi karena kita sungguh-sungguh mohon kepada Allah, bisa takdir itu dirubah. Nah, kembali pada kegiatan hidup kita. Kita tidak tahu sebenarnya nasib kita itu ditetapkan Allah bagaimana. Yang terang kita ingin bernasib yang baik. Oleh karena itu, ayo kita berjuang. Dan memang hidup ini perjuangan. Hidup ini perjuangan. Utamanya berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan dunia sampai akhirat. Dan perjuangan itu yang bermacam-macam. Allah mengatakan inna sa'yakum lasata. Sesungguhnya keadaanmu, perjuanganmu berbeda-beda. Jadi tidak sama antara satu dengan yang lain. Tapi pada intinya semuanya itu berjuang untuk meraih derajat yang tinggi di sisi Allah, kebahagiaan dunia sampai akhirat. Para jamaah yang dirahmati Allah, dalam perjuangan, dalam merubah nasib ini memang banyak cara. Dalam menentukan kehidupan untuk mendapatkan kebahagiaan ini memang banyak cara, banyak jalan. Ada yang menjadi pegawai negeri, ada yang menjadi pegawai swasta, ada yang usaha sendiri dan sebagainya, ada yang bertani. Pendek kata, itulah kata Allah di surat Al-Lail ayat 4 itu. Inna sa'yakum lasata. Sesungguhnya keadaanmu, sesungguhnya usahamu berbeda-beda. Berbeda-beda. Termasuk juga hari-hari ini bangsa Indonesia akan punya gawe dalam waktu dekat ya, Februari 24. Napa gawe ini? Pemilu. Nah, Indonesia punya gawe pemilu. Maka dari pemilu inilah juga bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia berbeda-beda di dalam meraih, merubah nasibnya. Tidak sedikit di antara bangsa Indonesia yang kemudian beramai-ramai untuk ingin menjadi wakil rakyat. Merubah nasib melalui menjadi wakil rakyat. Merubah nasib ingin menjadi presiden. Merubah nasib ingin menjadi wakil presiden. Itu hak saja, silakan. Hak asasi, silakan. Tetapi semuanya itu para jamaah yang berbahagia, landasilah dengan niat karena Allah. Apapun yang kita lakukan, niatkan.
karena Allah. Dan ingat, Allah itu tidak membenarkan perbuatan yang tidak baik. Kalau kita sudah berniat lillah karena Allah, ikuti aturan Allah. Jangan melakukan pelanggaran, Allah tidak akan ridho. Tetapi kadang-kadang yang namanya kehidupan, melanggar itu kadang-kadang bisa menang. Justru yang ditakuti dalam pemilu seringkali kan itu kecurangan tapi menang. Walaupun curang itu sendiri diancam oleh Allah, wailul lil mutaffifin, celaka orang yang curang. Memang dalam ayat curang di situ kalau nimbang membeli minta antep nek dodol enteng-enteng. Tapi sebenarnya curang itu tidak hanya ukuran timbangan saja, termasuk curang dalam pelaksanaan pemilu. Kecurangan-kecurangan ini yang harus diwaspadai, dan mari kembali pada karena niatnya lillah, ikuti aturan yang benar menurut aturan yang ada, bukan aturan yang direkayasa. Para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi di dalam melakukan perbuatan apa saja yang kita lakukan ini nanti akan menentukan bagaimana derajat kita di sisi Allah. Apapun yang kita lakukan pasti akan mendapatkan balasan dari Allah. Dan disitulah termasuk juga ketika kita di surga nanti mendapatkan derajat yang berbeda tergantung amal yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan. Jadi tidak sama. Kita semuanya insya Allah menjadi penghuni surga. Amin. Ya, jaminan. Ya, kita semuanya insya Allah menjadi sudah dijamin Allah menjadi penghuni surga. Cuma derajatnya tidak sama. Surat 6 ayat 132. Surat 6 132. Dan masing-masing orang menjalankannya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, dan Tuhanmu tidak lena terhadap apa yang mereka kerjakan. Masing-masing orang ada tingkatannya. Artinya sama-sama menjadi penghuni surga, tetapi kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada penghuni surga tidak sama. Tergantung apa yang kita lakukan sekarang ini. Tergantung bekal kita yang kita bawa untuk menghadap Allah besok. Oleh karena itu Allah sampai menyatakan fastabiqul khairat. Berlomba-lomba kamu di dalam berbuat kebaikan. Di samping Allah mengingatkan wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Siapkan bekal. Hendaklah masing-masing kamu tiap-tiap diri menyiapkan bekal untuk hari esok. Mereka yang bawa bekal banyak ayam. Mereka yang bawa bekal pas-pasan ya rotok goyang. Tapi dijamin tetap surga. Nah, kembali lagi para jamaah yang berbahagia. Berjuang. Ya. Lalu dalam Quran saya tulis usaha dan doa. Tidak bisa kita itu hanya diam lalu mendapatkan sesuatu. Melalui perjuangan, usaha. Termasuk juga yang sekarang sedang rame ini karena memang sudah waktunya, kampanye sudah resmi dimulai. Kampanye sudah resmi dimulai. Semua pasangan, tiga-tiganya, termasuk pendukung-pendukungnya, ya, sibuk sekali. Dalam rangka usaha memang, dalam rangka usaha. Ya tinggal sekarang bagaimana mereka berusaha. Apakah usahanya itu baik-baik? Apakah usahanya itu ya semaunya? Yang penting dipercaya dan seterusnya. Alhamdulillah. Maka saya katakan niat awal kita landasi dengan niat lillah karena Allah. Kalau itu tadi capres, cawapres, sekarang yang banyak juga sudah bermunculan baliho di jalan. Calon legislatif. Tidak sedikit di antara masyarakat yang ingin menjadi wakil rakyat. Walaupun perbandingannya untuk Surabaya itu sekian ratus orang calon, insya Allah yang terpilih menjadi calon nanti hanya 50. DPRD tingkat 2 itu jumlahnya 50 orang. Maka caleg Surabaya itu jumlahnya ratusan.
ratusan. Nah, disinilah maka mereka bersaing usaha. Ya apa carane? Ya apa carane? Di samping juga dengan meningkatkan doa permohonan kepada Allah. Berbicara doa, usaha mutlak. Usaha mutlak dan doa juga perintah. Jadi kita memang diperintah oleh Allah. Ya, kita diperintah oleh Allah. Surat 40 ayat 60. Kita diperintah oleh Allah untuk mohon kepada Allah, berdoa. Ayat 60. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Nih, sampai di situ saja. Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku. Mohonlah kamu kepadaku. Niscaya aku akan memperkenankan. Ini jaminan. Jaminan. Tetapi ada kalanya orang memohon, sudah usaha dan berdoa, ada kalanya segera dikabulkan. Ada kalanya belum. Saya tidak menggunakan istilah tidak, tapi belum. Para jamaah yang berbahagia, semuanya itu ada waktunya. Semua itu ada waktunya. Allah menentukan nanti waktunya. Ya. Jalani saja. Kita punya usaha apa, berusaha lewat apa, jalani. Berdoa, jalani. Jangan pernah putus asa dalam berusaha dan meningkatkan doa secara sungguh. Jalani. Jalani. Ya. Dengan tujuan untuk merubah nasib. Dari yang kurang baik menjadi baik. Dari yang tidak enak menjadi enak. Dari yang dipimpin oleh orang kafir, berusaha supaya dipimpin oleh orang yang beriman. Para jamaah yang berbahagia, Allah tidak menentukan waktu. Allah tidak memberi waktu, ya, cepat. Jadi Allah tidak menentukan waktu yang cepat. Tapi yang ditentukan oleh Allah adalah waktu yang tepat. Di sini bedanya. Bukan waktu yang cepat, tetapi waktu yang tepat. Salah satu sifat manusia itu sadek sanyet. Saiki njaluk, saiki pengen, itu sifat manusia. Allah tidak menentukan waktu yang cepat. Jadi kalau misalkan pasangan presiden dan presiden belum jadi, Allah belum menentukan waktunya. Yang jadi itulah yang saya tentukan waktunya. Caleg sekian banyak nanti, hanya 50 orang. Yang lainnya belum ditentukan waktunya. Tetapi yang namanya usaha tadi, jangan pernah putus asa. Doa, jangan pernah kendor. Nah, bagaimana usahanya? Kalau kita ngomong caleg, jauh sebelumnya memang harus mengenalkan diri kepada dapil. Jadi misalkan saya itu 4 kecamatan, saya tidak ujuk-ujuk sekarang baru memperkenalkan, aku nyalek. Jauh sebelumnya saya harus melakukan kegiatan di 4 kecamatan ini. Sehingga masyarakat di 4 kecamatan itu kenal saya. Kegiatan apa? Macam-macam. Misalkan pemeriksaan kesehatan. Kemarin di Gedung Taruhan, pemeriksaan kesehatan. Opo ayu. Wis diperiksa kesehatan gratis, mulai sik disangoni. Spanduknya yaitu caleg nomor sekian dari partai ini. Dan ini biasanya ujuk-ujuk. Di sini loh pertimbangannya yang kurang tepat. Bagaimana masyarakat 4 kecamatan kenal kamu kalau kamu ujuk-ujuk? Tapi kalau jauh sebelumnya sudah mengenalkan diri, membina remaja dalam olahraga, memberikan keterampilan lewat UMKM dan sebagainya, masyarakat kenal. Kalau sudah kenal, gampang. Tapi kalau belum kenal, dikasih bingkisan,
dikasih bingkisan, bingkisan itu cepat habis. Ya. Katakanlah berapa ratus yang diberikan, berapa ribu yang diberikan, berapa kilo yang diberikan. Itu hanya habis dalam waktu yang tidak terlalu lama. Tapi kalau jauh-jauh kita sudah mengenalkan diri di wilayah-wilayah atau dapil-dapil kita tadi itu, dan kita sudah betul-betul nama kita itu sudah mantap di situ, insya Allah gampang. Kalau saya punya tim sepak bola di salah satu kecamatan, misalkan tak jawilah kaptennya, tolong ya arah ya. Karena saya sering membina umpamanya, gampang. Tapi kalau dodoan, ngerti dodoan gitu, ujuk-ujuk, masyarakat banyak tanya, sopo itu? Bagaimana latar belakangnya, dan sebagainya. Katakanlah kalau saya itu ada di 4 kecamatan, paling yang kenal saya akrab 1 kecamatan, di mana saya tinggal. Jadi paling tidak di tempat dia tinggal itu orang masyarakat harus tahu betul, sehingga betul-betul mencurahkan perhatiannya kepada ini. Ada pun yang lain, mungkin di kecamatan lain ada calon lain dari partai lain. Jadi ada calon lain dari partai yang berbeda. Masyarakat juga mikir, melendi. Disinilah saya katakan, maka dalam rangka merubah nasib, banyak cara yang bisa dilakukan. Salah satunya tadi adalah melalui ingin menjadi wakil rakyat. Sah-sah saja. Perjamaah yang dirahmati Allah. Kemudian saya pernah menyampaikan ayat yang saya beri istilah ayat siap mental. Ayat siap mental, itu istilah saya sendiri. Surat 57. Ya, ayat 23. Lika ila taksau alama fatakun. 57 23. Jangan kamu 57 ya, lika ila taksau alama fatakun. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu. Agar kamu tidak bersedih hati, agar kamu tidak putus asa dari apa yang luput dari tanganmu. Pengertian luput di sini ini ingin meraih sesuatu tidak berhasil, luput. Punya sesuatu hilang, luput. Saya punya arloji, lalu saya ambil air wudhu, arloji saya lepas, saya taruh. Mari wudhu lali. Saya masuk masjid, sholat jamaah, tatoiling, loh arlojiku keri, hilang, luput. Dari punya menjadi tidak punya, luput. Atau ingin meraih, kepengen dari presiden, pengen dari wakil presiden, pengen dari wakil rakyat, belum jadi, luput. Kalimat ini yang didulukan oleh Allah. Jadi yang didulukan oleh Allah itu kalimat ini. Tolong diulang Pak Agus. Ya, diulang dari awal. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu. Agar kamu tidak bersedih hati dari apa yang luput dari tanganmu. Artinya apa? Nek gagal aja kecewa. Entah agar semakin tinggi apa yang diraih, entah tambah ke. Kalau untuk DPRD tingkat 2 gak sepiro, tingkat 1 sepiro, DPR RI sepiro, presiden wakil presiden pirang-pirang piro. Ini tidak bisa dibohongi, tidak bisa dibohongi. Makanya rumah sakit sudah banyak menyiapkan bed. Baca koran ya. Rumah sakit sudah banyak menyiapkan bed. Untuk siapa? Caleg yang gagal, yang kemudian nanti stres. Banyak rumah sakit saya baca itu. Surabaya, Gresik, Sidoarjo, banyak rumah sakit. Dengan memahami ayat ini, insya Allah tidak ada yang stres. Likaila taksahu alama fatakun. Agar kamu tidak putus asa, tidak kecewa dari apa yang luput dari tanganmu. Balik pada keterangan saya tadi itu, Allah tidak memberikan waktu cepat. Sakduk saknyet, saiki nyalek, saiki dadi,
Saat itu pun dari presiden, saat itu jadi tidak. Tapi Allah menentukan waktu yang tepat. Beda cepat, tepat. Nek karepe menungso cepat. Sekarang ingin, sekarang jadi. Allah tidak. Allah menentukan waktu yang tepat. Oleh karena itu, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang berusaha melalui perubahan nasib melalui itu memahami ayat ini. Lanjut berikutnya. Dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya padamu. Tidak terlalu gembira dengan apa yang diberikan kepadamu. Artinya kalau sukses, jangan terus. Jadi justru sukses yang taruh kalimat kedua. Yang gagal didulukan. Jangan kamu kecewa. Jangan kamu putus asa. Apa yang luput dari tanganmu. Kegagalan yang kamu hadapi, jangan buat kamu kecewa. Jangan buat kamu stres. Makanya ini saya istilahkan, istilah saya saja. Ini ayat siap mental. Dan kalau kita diberi sukses, jangan terus, oh aku kok. Yang terang kita bersyukur sukses karena keinginan kita bisa tercapai dan insya Allah lewat itu kita melakukan perubahan nasib. Tetapi sekali lagi ingat, andai kata toh kita yang diberikan jadi oleh Allah, dan mudah-mudahan saudara kita yang sedang nyalek ini jadi. Nah, ini untuk tambah sehari kan ono nyalek. Kalau usah tak jeblosno. Dan ini saat tambah sehari gak kenal ya teman tuh. Semampir ke tempat saya juga, Ustadz saya Ustadz dari Partai Amanat Nasional. Maaf, Partai Umat. Kepala Panti. Mampir. Ustadz saya, ya mudah-mudahan. Ini kan dalam rangka usaha. Jadi kamu orang semampir, bagaimana orang semampir kenal kamu? Jangan sampai orang semampirnya gak doyan kamu. Ya sama dengan saudara kita ini, ternyata Mas Fahri, saja sampai Om Tambak Sari gak doyan, lo kan lucu. Kasarnya kan begitu, kasarnya begitu, kasarnya kan begitu. Pasar kembang, terutamanya pasar kembang. Baik. Jadi yang itu tadi taruh kedua, jangan kamu terlalu bergembira, jangan sombong. Ketika keinginanmu tercapai. Bapak yang saya hormati. Memang orang itu kadang-kadang nek diberi enak metu tingkahe. Istilah saya neko-neko. Diwane enak tapi neko-neko. Metu polahe. Surat 42. Surat 42 ayat 26. Nah, yang begini ini juga perlu kita ingatkan jauh-jauh. Sehingga besok kalau jadi presiden, jadi wakil presiden, jadi wakil rakyat apakah DPD atau tidak neko-neko. 42 26. Iya. Dan dia memperkenankan doa orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan. Ya, Allah memperkenankan doa orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan. Terus serta menambah pahala kepada mereka dari karunia-Nya. Terus Orang-orang yang ingkar akan mendapat azab yang sangat keras. Melihat ayat ini, bagi orang yang beriman beramal soleh harus punya keyakinan Allah memperkenankan. Lanjut satu ayat lagi. Nah ini peringatannya Allah. Ya. Dan sekiranya Allah melampaukan rezeki kepada hamba-Nya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. Melampaui batas. Jadi sekiranya Allah melapangkan rezeki dari hamba-hambanya, dari biasa terus dadi, gak didik barangnya. Firly loh di skor saya bayarannya woto. Ketua KPK itu loh, woto bayarannya pinten itu? 86 juta. Woto. Baik, jadi ayat ini mengingatkan ketika orang itu diberikan kemudahan rezeki, mereka melampaui batas di bumi.
Apa maksudnya? Neko-neko. Merasa jadi, merasa income-nya besar, tingkai metu. Peringatan dari Allah. Peringatan. Artinya andai kata jadi dengan rezeki yang besar itu, jangan lalu kena ayat ini. Tinggal bagaimana kita mengolah rezeki yang diberikan oleh Allah lewat usaha kita, lewat doa tadi itu. Sehingga apa yang diberikan oleh Allah kepada kita itu betul-betul manfaat, barokah. Walaupun demikian, Bapak yang saya hormati, kita masih diingatkan oleh Allah. Bagaimanapun orang itu berusaha, bagaimanapun orang itu sudah mengeluarkan dana dan sebagainya, tetapi ingat, kembali pada kata tadi, Allah tidak menentukan waktu cepat, tapi Allah menentukan waktu yang tepat. Artinya, ini Allah belum memberi, ya durung dadi. Coba kita lihat surat 3:26. Ayat ini yang sering harus kita ingat. Qulillahumma malikal mulk. 3:26. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki. Stop sampai di situ. Allah akan memberikan kekuasaan kepada siapa? Yang dikehendaki oleh Allah. Gak mungkin 3 capres jadi kabeh. Hanya 1 yang jadi besok. Saya bukan muni nomor 1 loh ya. Tapi ditafsir nomor 1 ya monggo, alhamdulillah. Amin kan ngono ya. Nah. Tapi saya bukan muni nomor 1. Baik. Kalau Allah sudah menentukan, sudah. Dijegal kayak apa tetap tadi. Kalau memang Allah sudah menentukan. Tapi kalau Allah belum menentukan, walaupun dengan cara bagaimanapun, dengan curang sekalipun, kalau memang Allah belum menentukan dia jadi, juga tidak akan jadi. Ini poin pertama. Nah, kekuasaan ada di tangan Allah. Allah akan memberi kekuasaan pada siapa yang dikehendaki. Muhammadiyah dalam ijtihad politiknya 2 pemilu berturut-turut gagal mengantarkan kadernya ke DPD. Yang pertama dulu siapa? Oh itu yang kedua, Najib Hamid. Pak Tamhid. Yang kedua Pak Najib. Dua-duanya gagal 2 kali berturut-turut. Maka kalau tahun ini, saya belum dengar tahun ini mengantarkan lagi enggak, ya. Tapi namanya ikhtiar. Kalau putus asa, Allah tidak menentukan waktu yang cepat, tapi Allah menentukan waktu yang tepat. Gagal pada 2 periode itu, siapa tahu sekarang ini berhasil. Sama dengan kita, nyalek tahun ini berhasil, alhamdulillah. Tapi ini kata berhasil, jangan putus asa. Karena ayat tadi, dikaila ta'sa'u ala ma fatakun. Jangan kamu putus asa dari apa yang luput dari tanganmu. Allah belum memberi. Di samping kita tidak putus asa dari kegagalan itu, ada langkah lain yang perlu kita lakukan, introspeksi. Apa ya kok gagal? Ini yang kadang-kadang orang tidak mau lakukan introspeksi. Apa gagal? Sing dihitung cuma aku seperti akeh. Tapi penyebab kegagalannya yang perlu dicari. Introspeksinya ini. Oleh karena itu, para jamaah yang berbahagia, mari. Ya. Jadi, kalau secara umum, seperti yang saya katakan dalam pengajian yang lalu, ya, target kita itu memang RI 1. Target kita memang RI 1 itu harus orang yang beriman dan beramal soleh, itu target. Kalau target kita nomor 1 itu luput, berdasar 2455 itu luput, jangan berharap ada perubahan nasib. Karena kalau RI 1 kecekel tangan, orang yang beriman dan beramal soleh, insya Allah akan terjadi perubahan. Tapi kalau faktor
ini luput, tidak dipegang oleh orang yang beriman beramal soleh, jangan berharap perubahan akan terjadi di Indonesia. Karena ayat ini beruntun. Mengulang pengajian yang lalu, 2455. 2455. Iya. Allah menjanjikan. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan. Stop. Yang dijanjikan oleh Allah itu orang yang beriman dan berbuat kebajikan. Atau istilah lain, yang dijanjikan oleh Allah itu orang yang beriman dan beramal soleh. Ini yang dijanjikan oleh Allah. Allah tidak menjanjikan orang kafir. Allah tidak menjanjikan orang munafik. Allah tidak beri janji kepada orang musyrik. Tapi Allah menjanjikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Apa janji Allah? Ya. Bahwa dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Ini yang harus kita capai. Allah akan menjadikan mereka orang beriman beramal soleh dari penguasa. Dari penguasa. Kalau ini luput, jangan berharap janji kedua kecekel tangan, tidak bisa. Ini harus kecekel tangan. Jadi nanti yang terpilih menjadi presiden dan wakil presiden itu adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Apa kemudian pengaruhnya? Perubahan yang terjadi kalau memang pemimpinnya nanti beriman dan beramal soleh. Lanjut. Dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah dia ridhoi. Nah, kalau pemimpinnya beriman dan beramal soleh, agama yang diridhoi oleh Allah, satu-satunya agama diridhoi apa? Islam. Teguh nanti, tegak nanti. Nek pemimpinnya iman dan amal soleh, agama Islam di Indonesia tegak. Tapi kalau pemimpinnya tidak seperti itu, jangan berharap Islam akan tegak. Ceramah kenceng titik, radikal, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi ada hubungannya. Tapi yang paling utama adalah RI 1 harus kecekel tangan, yaitu orang yang beriman dan beramal soleh. Tiga-tiganya Islam ya Pak. Capresnya kan tiga-tiganya Islam. Capresnya, saya tidak melihat cawapresnya. Ya. Maka kalau tiga-tiga ini Islam, tiga-tiga ini baik, pilih yang terbaik. Disinilah warga Muhammadiyah terutama, umat Islam terutama harus menggunakan nalar secara sungguh-sungguh. Jangan sekedar Islam. Apa artinya Islam? Mudul gak iso. Umpamane. Iku umpamane. Nah. Sing siji maneh muni, saya tidak membutuhkan dukungan. Saya tidak minta dukungan pada para ulama, pada para santri. Dan itu berkali-kali diucapkan. Tapi nyatanya sowan. Nek aku dadi kiai nek kon mulai lho. Lah apa kon rene wong jare gak butuh, mulai. Emane-mane, Pak. Ditekani ngene ku ya. Jadi antara ucapannya tidak membutuhkan dukungan karo langkai munafik itu, dan umat Islam yang ngapunten goblok. Nek wis ngerti ucapannya gak butuh dukungan dari santri, dari mestine umat Islam gak usah rono, gak usah ngwasnara iku, gak butuh dukungan. Tapi kadang-kadang pertimbangannya lah wadah Pak. Ini memang yang menjadi masalah dalam kehidupan. Ya. Oleh karena itu balik lagi, kalau niat kita ini ingin melakukan perubahan nasib, jangan terpengaruh dengan ya sak kantong beras, sak jerigen minyak dunia. Tapi ayo kita berpikir masa depan. Kalau pemimpinmu itu beriman dan beramal soleh, kalau wakil-wakil rakyatmu itu adalah orang beriman dan beramal soleh, hukum nanti tidak akan dibuat sembarangan. Nah saiki siji maneh dulu nyalek nyapres harus pejabat si nyalek si nyapres harus apa?
dulu. Istirahat dulu. Jadi 5 tahun yang lalu para pejabat yang nyapres, yang nyalek harus cuti. Saiki Jokowi tanda tangan tidak pakai cuti. Jadi aturan manusia itu tergantung manusia yang membuat. Punya kepentingan enggak? Di sini loh. Maka kalau wakil rakyat kita nanti itu orang-orang yang beriman, beramal soleh, gak mungkin akan buat peraturan yang menghancurkan agama Islam itu sendiri. Ya memang ngomong begini kadang-kadang, Pak, ya gak apa-apa tuh umpamanya wayahe. Saya enggak tahu apakah nanti akan terjadi lompatan sejarah yang luar biasa, enggak tahu alam. Apa maksudnya lompatan sejarah yang luar biasa? Arek iki lho, moro-moro meneh dadi arek iki lho, masuk gak ro arek iki. Tapi kalau mengendaki, arep apa? Balik 326 tadi. Allah akan memberikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki. Masya Allah muni, arek iku gak ngerti apa-apa, si umbelen, tapi nek Gusti Allah memberi kepercayaan, apa? Ya sisi dhewe. Halo? Apapun hasilnya, kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan jadi. Nah ayat ini, Allah pasti akan memberikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki. Walaupun sudah rekayasanya itu seperti itu rapinya, ini Allah belum menghendaki, tidak menghendaki, gak jadi. Tapi kita harus waspada. Bagaimana kita bisa menutup pintu kecurangan itu? Jadi kita tidak sekedar pasrah ayat, tidak sekedar pasrah ayat, tapi kita juga melangkahi apa caranya supaya kecurangan itu bisa tertutup. Dari situ maka tidak terjadi kecurangan karena sudah ditutup. Dan Allah tidak akan memberikan kepada orang-orang yang berbuat curang tadi itu. Ini poin yang pertama. Kekuasaan di tangan Allah. Allah akan memberikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki. Nah, jadilah yang jadi. Bagi Allah kan begitu. Kalau Allah itu menghendaki kan tidak ada barang sulit. Apa kata Allah kalau Allah menghendaki sesuatu? Kun. Kalau Allah menghendaki, dia yang jadi. Ada banyak kejadian dalam Al-Quran. Ada banyak ayat dalam Al-Quran yang Allah menyatakan, jika Allah menghendaki sesuatu, Allah cukup menyatakan kun, fayakun. Nah, tapi mudah-mudahan kun fayakunnya Allah ini tidak kepada yang nggak genah itu. Kita yakin bahwa Allah itu cukup dengan kata-kata kun fayakun. Tapi kita juga berharap, berusaha, mudah-mudahan kun fayakunnya Allah ini tidak jatuh pada orang yang nggak genah. Tapi andai kata jatuh pada orang yang nggak genah, itu kehendak Allah. Salahmu dewe, awakmu sing genah tukaran ae. Salah satu introspeksi kita. Saya dengar Malang itu tidak milih nomor 1 UMM. Saya dengar UMM Malang milih nomor 2. Muhammadiyah dhewe kurang karet deh. Saya tidak tahu urutannya mergo teko Malik Fajar teko sapa iki sing saiki sik ndongane lingkaran itu. Oh alam pertimbangannya apa? Tapi saya dengar sana itu Surabaya Mbo dan seterusnya. Andai kata Muhammadiyah udah di siji, insya Allah. Tapi Muhammadiyah dia belum tentu dari siji kok. Belum tentu Muhammadiyah dia dari siji. Inilah yang harus kita renungkan. Ayo, jangan lagi bicara umat Islam Indonesia, Muhammadiyah saja loh. Ayo. 4 hari yang lalu ada tamu tempat saya. Sik ngeyel melu pemilu. Karena pemilu itu kan demokrasi, Pak.
Demokrasi itu diartikan kekuasaan di tangan rakyat. Terus kekuasaan Allah di endi? Annya dia tetap menolak, tidak akan ikut. Terus tak beda ilanik sampean wong Islam gak melu. Sing melu sapa meneh? Wong kafir. Wong munafik, wong musyrik. Nek sing melu iku wong musyrik, wong kafir, sing dipilih sapa? Gak mungkin milih wong beriman. Saya ngarang sampean melek dosa. Nek sampean gak melu pemilu, gak nyoblos itu dosa sampean. Karena sampean memberi jalan orang kafir menang, sampean memberi jalan orang munafik menang. Jadi kula ngerotok ngeyel wingi guna musala. Saya tegaskan ikut, tapi dengan pertimbangan yang matang sesuai dengan Al-Qur'an. Jangan metodenya, demokrasinya, tapi siapa yang kita pilih itu. Jadi intinya kan siapa yang kita pilih itu yang harus sesuai dengan Al-Quran. Jangan mempermasalahkan demokrasinya, demos kratos dan sebagainya. Jangan itu. Tapi yang akan kita pilih itu, ayo sesuai dengan Al-Quran. Kalau itu sudah itu beres. Pulang itu rasanya saya ngeremeng, saya gak terima no. Jadi kelompok ini rupanya masih kekeh tidak ikut. Mudah-mudahan Allah merubah hatinya dan betul-betul mau mengikuti pemilu dengan memilih calon sesuai dengan Al-Quran. Bukan calon menurut pertimbangan aku oleh piro aku tadi opo. Ya, balik lagi para jamaah berbagai umat Islam. Minimal Muhammadiyah. Ya, umat Islam syukur umat Islam itu bersatu. Wah, rawe-rawe rantas, malang-malang butuh. Tapi paling tidak Muhammadiyah itu bersatu. Subhanallah. Dan tidak mudah. Karena memang Muhammadiyah tidak menyerukan kudu milih nomor ini, enggak. Pimpinan pusat Muhammadiyah tetap memberikan kebebasan kepada warganya, ya, menentukan pilihan dengan cerdas. Dan cerdasnya apa? Quran. Pemimpinnya bagaimana yang harus kamu pilih? Cerdasnya di situ. Cuma Pak Nasir kan tidak menerangkan sedetail itu, cuma cerdas itu. Nah, oleh karena dalam kajian-kajian seperti ini, ayo kita tegaskan sampai kepada wakil-wakil rakyat kita di tingkat rendah. Saya kan ada berpikir begini, katakanlah dan insya Allah Pak Anies menang, itu pun ya, amin. Itu pun tidak mudah loh. Karena apa? Wakil-wakil rakyatnya nanti belum tentu. Kalau misalkan wakil rakyatnya itu anggota DPD, anggota DPR RI, anggota ini banyak yang dari kelompok lain, tidak mudah tantangannya. Jadi walaupun menang jadi presiden, tapi kalau yang ini wakil-wakil rakyat ini tidak dari orang-orang pendukung sejak awal, abot. Disinilah tantangan. Di satu sisi kita berharap mudah-mudahan jadi, amin. Tapi yang kedua, sekitarnya ini juga orang-orang yang mendukung, bukan orang-orang yang menjegal. Ya. Nah, disinilah maka balik lagi wakil-wakil rakyat kita. Wakil-wakil rakyat kita juga ayo, ya. Kita harus sudah mulai jeli, ya, dari tingkat DPR RI. Sopo kira-kira? Kita sudah harus mencari tahu. Dari tingkat 1, sopo kira-kira? Kita harus mencari tahu. Untuk tingkat 2, sopo kira-kira? Kita juga harus sudah mencari tahu. Kalau sudah itu para jamaah yang berbahagia, balik lagi. Allah itu memang kun wayakun. Ya? Apa yang ditegaskan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, diputuskan oleh Allah pasti jadi. Ya? Contoh banjir besar zaman Nabi Nuh. Banjir sampai seperti itu. Tapi ketika Allah berkata, wahai langit, stop, jangan turunkan air. Wahai bumi, telan air. Habis. Tidak ada sesuatu yang bantah terhadap perintah Allah. Tidak ada sesuatu yang bantah terhadap ketetapan Allah. Nah, kita harapkan terutama umat Islam
Umat Islam diperintah oleh Allah, pilihin orang yang beriman dan beramal soleh untuk menjadi pemimpinmu. Di ayat yang lain Allah mengatakan, ojo milih sing Yahudi Nasrani, ojo milih orang yang pola pikirnya cenderung pada kekafiran dan seterusnya. Jadi sebenarnya umat Islam itu enggak angel kok. Menghadapi pemilu, menghadapi memilih wakil rakyat enggak angel. Kalau pegangannya adalah Al-Quran. Nek pegangannya sudah tidak itu ya. Disinilah para jamaah yang berbahagia. Mudah-mudahan sekali lagi ya, kita umat Islam ini benar-benar mendapat pertolongan Allah. Karena memang kita diperintah berdoa, usaha doa, dan doanya dijamin oleh Allah. Kalau tadi yang saya sampaikan tadi surat 40 ayat 60. Di ayat lain surat 2 186 Allah juga menyatakan akan mengabulkan, memperkenankan doa. Surat 2 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa padamu. Aku kabulkan orang yang berdoa padaku apabila dia berdoa. Berdoa itu perintah dan Allah menjamin mengabulkan. Maka umat Islam jangan pernah berhenti di dalam mohon wal soleh. Doa itu perintah dan doa itu dijamin oleh Allah. Seperti tadi surat 40 ayat 60 ditambah lagi surat 2 ayat 186. Adapun sudah usaha seperti itu, berdoa seperti itu kok turun dadi. Ingat, Allah tidak menentukan waktu yang cepat, tapi Allah menentukan waktu yang tepat. Artinya belum saatnya Indonesia dipimpin oleh orang yang beriman dan belum saatnya. Loh, kalau sudah seperti itu jangan putus asa. Gimana kita mempersiapkan 5 tahun kemudian sehingga Indonesia dipimpin oleh orang yang beriman dan beramal soleh. Sama dengan caleg. Belum saatnya kamu jadi. Gimana kamu persiapkan diri untuk 5 tahun kemudian dengan pengalaman gagal ini sehingga 5 tahun kemudian kita bisa jadi. Introspeksi tadi, mempersiapkan langkah berikutnya kalau memang itu gagalan. Syukur-syukur kalau begitu melangkah Allah ridho dan Allah kemudian memberikan kesempatan jadi. Tentu semuanya itu kepingin jadi, tapi tidak mungkin. Sekian ratus caleg untuk tingkat DPRD tingkat 2, tapi yang diambil hanya 50. 50. Nah, dari situ maka kembali kepada 5723 tadi itu ya. Di kaila tak sawalama. Baik, Bapak yang saya hormati, jadi memang ada rodok deg-degan. Ojo-ojo terjadi lompatan sejarah luar biasa. Kalau ini jadi, wah luar biasa lompatan sejarah ini. Wali kota ujuk-ujuk dari presiden, wakil presiden. Lompatan sejarah yang luar biasa. Tapi balik lagi kok. Nek wis Gusti Allah menghendaki arep apa? Mbutah campur tangan pamane, mbutah campur tangan bapake dan seterusnya. Tapi pada prinsipnya kembali 326 tadi. Allah akan memberikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki. Tapi harus perhatikan kalimat yang kedua. Allah memberikan kekuasaan bagi siapa yang dikehendaki. Tadi dilantik. Tapi ingat yang kedua, Allah akan mencabut kekuasaan dari siapa yang dikehendaki. Mudah-mudahan kalau jadinya itu karena tidak genah, poin kedua ini yang berlaku mudah-mudahan. Allah akan mencabut kekuasaan dari siapa yang dikehendaki. Dilantik jadi presiden, jadi wakil presiden, jadi anggota DPD, jadi anggota DPRD dan seterusnya. Tapi karena berlaku tidak genah, poin kedua tadi, Allah mencabut kekuasaan dari siapa yang dikehendaki. Makanya 42-26 tadi itu gitu. Ketika diberikan rezeki longgar oleh Allah, jangan neko.
Komplit ayat ini. Jangan sampai terjadi para jamaah yang berbahagia seperti yang pernah terjadi Jawa Pos 2 hari yang lalu. Mantan wali kota karena kena kasus hidup di penjara 6 tahun, istrinya jarang bisa ketemu, tapi setelahnya sakit keras 2 hari tunggu bojone mati. Mati dalam keadaan terpidana. Naudzubillah. Ini kan peringatan, toh? Dan ini bukan satu-satunya. Kejadian ini bukan satu-satunya, banyak itu. Maka kita peringatkan pada saudara-saudara kita, baik itu capres cawapres, ya, baik itu calon-calon, ya, wakil rakyat, ya, usaha doa, ya, usaha doa dengan keyakinan yang sungguh-sungguh, ya, mudah-mudahan Allah mengabulkan keinginannya. Tapi ingat landasannya lillah. Kalau landasannya lillah, cara yang ditempuh gak macem-macem. Dan nanti kalau sudah jadi, ya gak macem-macem. Baik, sampai di sini karena sudah Isya. Mudah-mudahan kajian ini, ya, benar-benar memberikan pencerahan kepada kita, terutama kepada saudara-saudara kita, ya, yang sedang punya keinginan. Semoga inilah jalan untuk merubah nasib. Ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.